Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihugugillah ma dhaqat illa farraja Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Apa kabar semua jemaah? Alhamdulillah. Topik malam ini adalah kedudukan al-hadis. Al-hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quranul Karim dan menjadi panduan untuk menentukan dan menjelaskan hukum-hukum Islam. Ini telah diterangkan dalam kitab Usul Fiqh. Al-hadis mempunyai nilai yang tinggi karena terdapat ayat-ayat Al-Quran yang hanya diwahyukan secara global yang memerlukan huraian dan penjelasan secara terperinci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat itu tidak dapat difahami dengan jelas tanpa berpedoman kepada al-hadis untuk mengetahui maksud dan kedudukan ayat yang sebenarnya itu memerlukan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu juga pengertian sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan, pengakuan, ketetapan atau segala penampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum hakam Islam. Sedangkan al-hadis merupakan istilah hadis ialah segala ucapan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita harus tahu bagian sunnah ada 3. Pertama sunnah qauliyah, yaitu ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sunnah takririyah, yaitu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan sahabat dan mendapat persetujuan baginda atau perbuatan sahabat itu tidak mendapat teguran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis juga. Nah, ulama ahli hadis membahas pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan bagi umatnya. Ulama usul fikih pula membahas pribadi baginda sebagai orang yang mengatur dan menentukan undang-undang Islam. Anda perhatikan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Ini dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan ini supaya manusia itu, hamba-hamba Allah mesti mengikuti
apa yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedudukan hadis merupakan hukum Islam yang kedua. Satu contoh misalnya termaktub di dalam surah An-Nisa ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri dari golongan kamu. Ulil amri itu apa? Pemerintah. Kita duduk di Singapura mesti taat patuh kepada undang-undang yang diperkenalkan oleh pemerintah Singapura. Anda duduk di Malaysia, begitu juga di Indonesia, ikut undang-undang peraturan yang telah diperkenalkan oleh pemerintah setempat. Jika kamu berselisih pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada Allah, yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Begini satu contoh, misalnya pemerintah memperkenalkan insurans. Insurans itu wajib. Contohnya insurans kereta. Keretanya tak boleh jalan kalau tidak ada insurans. Maka itu wajib, taat, patuh. Begitu juga CUI. CUI itu diperkenalkan, kereta tak dapat jalan kalau CUI-nya tidak dihidupkan kalau sudah mati. Satu contoh. Ada lagi insurans tak wajib, itu pilihan, mungkin itu mengandung riba, maka itu jangan kita ambil. Maka kita rujuk kepada Majelis Ulama Islam, pejabat mufti kalau di Singapura, kalau di Indonesia kepada Menteri Agama dan sebagainya. Itu perlunya kita paham. Setiap warga negara mesti percaya kepada wa ulil amri minkum, kepada undang-undang negaranya. Nah, itu diantaranya.